Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Rika Pratiwi dari Universitas Negeri Surabaya akan memaparkan sebuah materi kimia SMA kelas 12 yang berjudul makromolekul, di mana materi ini terdiri dari struktur, tata nama, sifat, penggunaan, dan penggolongan polimer. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian, pembentukan, sifat-sifat, dan kegunaan dari polimer. Yang kedua, mengelompokkan, menuliskan struktur beserta tata nama monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang ketiga, menelusuri informasi tentang pembuatan dan dampak dari produk makromolekul sehingga pada akhirnya dapat menumbuhkan sikap mensyukuri, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KD dan indikator pencapaian dari materi ini yaitu untuk kompetensi dasar 3.11 menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan makromolekul atau polimer. Untuk indikator pencapaian 3.11.1 yaitu menjelaskan pengertian polimer baik polimer alam maupun polimer sintetis. 3.11.2 menjelaskan reaksi pembentukan polimer berdasarkan asal dan jenis monomer pembentukannya melalui reaksi polimerisasi. 3.11.3 menjelaskan sifat fisik dan kimia polimer. Apa sih polimer itu? Kalau hidrokarbon itu apa? Emang keduanya ada hubungannya? Lalu, apa yang kalian ingat tentang hidrokarbon? Mungkin ada alifatik, ada siklik, aromatik. Nah, itu adalah bagian-bagian dari hidrokarbon. Jadi, hidrokarbon itu dibedakan menjadi dua. Apa sih? Yang pertama ada alifatik, yang kedua ada siklik. Untuk yang alifatik dibedakan lagi menjadi dua. Ada alifatik jenuh dan alifatik tidak jenuh. Untuk yang alifatik jenuh, contohnya alkana, yaitu rantai karbon, rantai hidrokarbon yang ikatannya ada satu. Untuk alifatik tidak jenuh, contohnya ada alkena dan alkuna. Kemudian untuk yang hidrokarbon siklik, dibedakan menjadi dua, ada alisiklik dan aromatik. Nah, ternyata senyawa hidrokarbon baik alisiklik maupun alifatik atau gabungan dari alifatik dan alisiklik dengan rantai yang sangat panjang disebut dengan polimer. Ciri utama dari polimer adalah berat molekulnya yang sangat besar. Kalian nggak percaya? Nah, simak perubahan ikatan yang tertera di dalam PowerPoint. Nah, ternyata polimer itu ada di sekitar kita loh. Contohnya yang pertama ada piring. Piring yang terbuat dari melamin. Oh, ternyata melamin itu susunannya adalah polimer gitu. Kemudian yang kedua, ada protein. Protein susunannya juga terdiri dari polimer-polimer. Kemudian yang ketiga, ada kain, terdiri dari polimer juga. Terus yang keempat, ada teflon. Jadi teflon itu bahan dasarnya tersusun juga atas polimer-polimer gitu. Terus yang kelima, ini ada pipa rucika gitu ya, ini contohnya. Ini juga terbuat dari polimer-polimer. Dan yang terakhir ada karbohidrat. Ini yang terkandung di dalam kentang nih contohnya. Tapi namanya karbohidrat kan gak cuman di dalam kentang ya, ada di dalam nasi juga. Nah, itu karbohidrat juga tersusun atas polimer-polimer gitu. Kalau kalian tahu, emang karbohidrat kenapa bisa tersusun atas polimer? Nah, di dalam karbohidrat itu kan banyak jenisnya ya, ada glukosa, sukrosa, dan lain-lain. Nah, glukosa, sukrosa itu juga terdiri dari susunan polimer gitu, ikatan hidrokarbon. Nah, sekarang polimer. Apa sih polimer itu gitu? Jadi, polimer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli dan meros. Dimana poli itu artinya banyak, dan meros itu artinya unit atau bagian. Polimer merupakan molekul besar yang terbentuk dari molekul-molekul kecil yang terangkai secara berulang. Molekul-molekul kecil penyusun polimer disebut dengan monomer.
Nah, kita bisa simak video YouTube dengan link yang tertera di PPT. Gimana? Sudah paham belum definisi tentang polimer? Apa itu polimer dan bagaimana ciri-cirinya gitu. Selanjutnya adalah struktur polimer. Nah, struktur polimer dibuat dari proses polimerisasi. Metode ini merupakan pembuatan polimer sintetis dengan mengombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut dengan monomer. Secara keseluruhan, molekul-molekul kecil itu dikombinasikan hingga menjadi satu rangkai molekul dengan ikatan kovalen. Nah, contohnya di sini adalah monomer propilena atau propena. Kemudian dia diubah menjadi polipropilena atau polimer, di mana polimer yang polipropilena ini sudah terdiri dari propena-propena gitu. Jadi gabungan dari monomer-monomer. Selanjutnya adalah penggolongan polimer. Untuk penggolongan polimer sendiri dibedakan menjadi 5. Yang pertama berdasarkan asalnya, polimer berdasarkan jenis monomernya, polimer berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya. Yang keempat, polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya. Dan yang terakhir adalah polimer berdasarkan penggunaan polimernya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa klik video YouTube dengan link yang tertera di dalam PPT. Nah, sekarang polimer berdasarkan asalnya. Yang pertama ada polimer alam, di mana polimer alam itu adalah polimer yang sudah ada di alam dan terbentuk secara alami. Contohnya apa? Contohnya adalah pati, kemudian amilum, kemudian protein, selulosa, asam nukleat, karet gitu. Nah, untuk amilum contohnya, kita tahu amilum itu ada di umbi-umbian gitu, ada di nasi, kemudian ada di ubi, ada di singkong gitu. Terus untuk protein, nah protein ini monomernya adalah asam amino, artinya dia tersusun atas asam amino membentuk suatu protein begitu. Nah, protein ini ada dua kan, ada protein nabati dan protein hewani. Untuk protein hewani contohnya telur, susu, kemudian keju, yogurt gitu. Kemudian untuk protein nabati contohnya adalah tahu, tempe, kemudian ada oncom gitu dan lain sebagainya. Kemudian untuk selulosa itu monomernya apa? Glukosa kan ya. Untuk monomer glukosa itu biasanya dia terdapat di kapas. Nah, untuk penggunaannya di kehidupan sehari-hari yang kita tahu adalah kain. Baju yang kita kenakan saat ini terbuat dari selulosa gitu. Artinya ini ada polimernya gitu. Jadi polimer itu benar-benar ada di sekitar kita, sangat dekat dengan kita. Kemudian yang kedua adalah polimer sintetis, di mana polimer sintetis ini adalah polimer yang dibuat oleh manusia untuk berbagai tujuan, baik di bidang industri, otomotif, dan masih banyak lagi. Contoh polimer sintetis ini adalah plastik, pipa PVC, nilon, karet, dan sebagainya. Nah, ini gambar-gambarnya contohnya ada cermin ya. Ini cermin yang pinggirannya terbuat dari plastik. Kemudian ada tempat sampah, ada benang wol, ada termos nasi, ada ember. Nah, ini kan barang-barang ada di sekitar kita gitu. Pasti ini barang-barang ada di rumah kalian gitu kan. Nah, jadi ini bukti kalau polimer itu benar-benar ada di sekitar kita gitu. Sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, kemudian polimer berdasarkan jenis monomernya. Yang pertama ada homopolimer, di mana homopolimer ini adalah polimer yang tersusun dari monomer sejenis. Contohnya adalah PVC, PTFE, dan selulosa. Kalian tahu apa sih PVC itu, PTFE, dan selulosa? Nah, kalau kalian mengamati, PVC itu untuk saat ini sering dijumpai di plafon rumah. Jadi plafon rumah kekinian, rumah zaman sekarang yang biasanya sudah di plafon, itu plafonnya sudah bukan papan
papan kayu lagi, tapi dia menggunakan semacam plastik, cuman bukan plastik gitu, yang mengkilap itu warna coklat biasanya ya. Itu adalah PVC sebenarnya gitu. Nah, rumus polimernya homopolimer ini adalah A sebanyak N gitu. N itu apa sih gitu? N itu menyatakan banyaknya ikatan, dan itu banyak gitu karena dia kan udah polimer ya, udah bukan monomer lagi. Jadi N ini ya banyak banget gitu. Pada polimer adisi homopolimer, ikatan rangkapnya terbuka lalu berikatan membentuk polimer yang berikatan tunggal. Nah, contoh dari homopolimer ini adalah vinyl klorida membentuk polivinyl klorida. Selanjutnya adalah kopolimer. Adalah polimer yang tersusun dari polimer tak sejenis. Contohnya DNA, bakelit, dan melamin. Kalau melamin itu kayak tadi ya, piring tadi yang terbuat dari melamin. Itu rumus polimernya adalah ABB-AB, ABA-BB-AA, dan selanjutnya gitu. Jadi ini berbeda dengan rumus polimernya homopolimer. Kenapa? Karena untuk yang kopolimer ini dia selang-seling, ada rantai 2 juga, ada rantai 1, ada rantai 3 gitu. Kalau untuk yang homopolimer tadi kan cuman ada 1 ya gitu. Kalau ini ada 2 sama 3. Proses pembentukan polimer yang digunakan katalis, struktur molekul yang terbentuk akan beraturan. Contohnya adalah 1,3 butadien, kemudian ada stiren, ada aslorotiren gitu. Selanjutnya adalah polimer berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya. A. Termoplastik adalah polimer yang memiliki sifat tidak tahan panas. Contoh dari polimer termoplastik ini adalah polietilen atau PE. Contohnya adalah botol plastik, mainan, bahan cetakan, ember, drum, pipa saluran, isolasi kawat, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita jumpai biasanya itu alat-alat di rumah yang terbuat dari plastik yang biasanya kena panas dikit dia udah meleleh gitu. Nah, biasanya alat-alat ini tuh banyak digunakan sebagai kayak ember gitu ya, kayak alat-alat yang murah-murah, itu plastik yang murah-murah biasanya dia sifatnya termoplastik. Kenapa? Karena dia tidak tahan panas, kena panas dikit langsung meleleh gitu. Untuk sifat khusus termoplastik ini, yang pertama berat molekulnya kecil, tidak tahan terhadap panas. Jika dipanaskan akan melunak. Nah kan seperti tadi yang aku bilang, dia kena panas langsung meleleh gitu. Jika didinginkan akan mengeras kembali. Kemudian dia mudah untuk diregangkan, fleksibel, titik lelehnya rendah, dapat dibentuk ulang atau didaur ulang, mudah larut dalam pelarut yang sesuai, dan memiliki struktur molekul linear atau bercabang. Oke, selanjutnya adalah thermosetting. Adalah polimer yang memiliki sifat tahan terhadap panas. Nah, contohnya adalah bakelit atau asbak, kemudian fitting lampu listrik, steker listrik, peralatan fotografi, radio, perekat Pollywood. Untuk sifat-sifat khususnya adalah keras dan kaku, tidak fleksibel, jadi dia tidak bisa diginikan. Kemudian jika dipanaskan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang atau susah didaur ulang. Dia mempunyai sifat panas, tidak dapat larut dalam pelarut apapun. Jika dipanaskan akan meleleh, tahan terhadap asam basa, dan mempunyai ikatan silang antara molekul. Selanjutnya adalah polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya. Yang pertama adalah polimer linear. Adalah polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lainnya, membentuk rantai polimer yang panjang. Yang kedua ada polimer bercabang, adalah polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Yang ketiga, polimer berikatan silang atau cross-linking, adalah polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya.
Sambungan silang dapat terjadi ke berbagai arah sehingga terbentuk sambung silang 3 dimensi yang disebut dengan polimer jaringan. Nah, berikut ini adalah contoh gambar-gambar dari polimer-polimer. Ada polimer linear, ini yang ada di kiri atas, kemudian polimer bercabang itu ada yang di kanan atas, kemudian polimer yang berikatan silang itu ada di bawah, gambar yang bawah ya. Yang terakhir ada polimer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada polimer komersial. Contohnya adalah polietilen, polipropilen, polivinil kolonda, dan poliestiren. Nah, sebenarnya polimer komersial itu apa sih gitu? Jadi polimer yang disintesis dengan harga murah dan diproduksi secara besar-besaran. Nah, yang kedua adalah polimer teknik. Adalah polimer yang mempunyai sifat unggul tetapi harganya mahal. Contohnya adalah poliamida, polikarbonat asetal, dan polyester. Kemudian yang ketiga ada polimer dengan tujuan khusus. Polimer yang mempunyai sifat spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus. Contohnya adalah alat-alat kesehatan seperti termometer atau timbangan. Nah, untuk yang polimer komersial dan polimer teknik, ini nanti kalian bisa cari ya, search di Google atau di sumber manapun untuk contoh-contohnya itu apa aja. Maksudnya contoh di kehidupan sehari-hari, bendanya itu apa, kemudian untuk apa, kenapa kok dia disusun dari polietilen. Ini bisa kalian searching sendiri dengan berbagai sumber yang ada. Selanjutnya adalah sifat polimer. Yang pertama, panjang rata-rata rantai polimer. Jadi kekuatan dan titik leleh akan naik dengan adanya pertambahan panjang rantai polimer. Jadi semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik lelehnya akan semakin naik gitu. Kemudian yang kedua, gaya antar molekul. Jika gaya antar molekul pada rantai polimer itu besar, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar leleh. Yang ketiga ada percabangan. Rantai polimer yang bercabang banyak memiliki daya tegang yang rendah dan mudah meleleh. Yang keempat, ikatan silang antar rantai polimer. Ikatan silang antar rantai polimer menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku dan membentuk bahan yang keras. Jika ikatan silang semakin banyak, maka polimer semakin kaku dan mudah patah. Gitu. Yang kelima, sifat kristalinitas rantai polimer. Polimer berstruktur tidak teratur, memiliki kristalinitas rendah dan bersifat amorf atau tidak keras. Sedangkan polimer dengan struktur teratur mempunyai kristalinitas tinggi sehingga lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan juga enzim. Selanjutnya adalah pembentukan dan penamaan polimer. Yang A, polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah pengkaitan langsung antar monomer berdasarkan reaksi adisi. Polimerisasi adisi terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Yang pertama, contoh pembentukan polietena atau polietana dapat digambarkan sebagai berikut. Dari N monomer menjadi polimer sebanyak N. Jadi di sini terlihat ya bahwa terdapat pemecahan rantai rangkap dari monomer yang tadinya merupakan ikatan rangkap atau alkena, dia menjadi polimer yang merupakan alkana, memiliki ikatan tunggal sebanyak N gitu. Kemudian yang kedua adalah pembentukan poliisoprena. Poliisopropena atau karet alam. Monomer dari karet alam adalah isoprena 2-metil 1,2 butadiena yang bergabung dengan terjadi pemindahan posisi ikatan rangkap. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah isoprena kemudian diubah menjadi poliisoprena. Ini sama ya, sama dengan yang tadi. Ada pemecahan rantai rangkap.
Kemudian selanjutnya adalah polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah pembentukan polimer melalui bergabungnya monomer-monomer sederhana menjadi molekul besar, disertai adanya pembebasan molekul lain, biasanya H2O atau metanol. Contohnya pembentukan polimer kondensasi yaitu pembentukan nilon 66. Nilon 66 terbentuk dari dua jenis monomer, yaitu ada asam adipat atau bisa ditulis dengan asam 1,6 heksanadiol dan heksametil N-diamina atau 1,6 diamina heksana. Jadi asam adipat dia berikatan dengan heksametil N-diamin membentuk nilon 66. Selanjutnya adalah kegunaan polimer. Untuk kegunaan polimer ini, kalian bisa langsung klik video YouTube yang ada di PowerPoint ya, untuk lebih jelasnya. Nah, ini untuk polietena. Polimer polietena, dia terdiri dari monomer-monomer yang merupakan etena, sifatnya lentur. Kegunaannya biasanya sebagai botol semprot, tas plastik, kabel, ember, tempat sampah, dan sebagainya. Nah, ini kenapa kok dia tersusun atas etena? Karena dia kenapa dia tersusun atas polietena? Karena dia sifatnya lentur, sehingga bisa digunakan sebagai kabel, ember, dan lain-lainnya. Nah, kelemahannya polietena itu apa? Kelemahannya adalah dia titik lelehnya rendah, jadi ketika dia dipanaskan akan mudah meleleh begitu. Kemudian yang kedua ada polipropilena. Dia tersusun atas propena. Sifatnya keras, titik lelehnya tinggi. Contohnya ada karpet, tali, wadah plastik, dan mainan anak-anak. Dan seterusnya, ini kalian bisa baca sendiri lebih detailnya, bisa mencari sendiri atau searching materinya yang lebih detail lagi dengan berbagai sumber yang kalian punya. Adalah dampak negatif dari penggunaan polimer. Yang pertama ada polimer sintetis yang bersifat tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga dapat menyebabkan barang-barang tersebut tidak dapat membusuk atau susah didaur ulang gitu, sehingga dia akan sangat mencemari lingkungan apabila penggunaannya terlalu banyak seperti itu. Kemudian yang kedua ada pembakaran polimer sintetis, akan menghasilkan senyawa dioksida, yaitu senyawa gas beracun dan bersifat karsinogen. Kalian tahu karsinogen itu apa? Nah, jadi karsinogen itu adalah suatu zat yang jika terus-terusan dia masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan munculnya sel kanker gitu, cancer ya. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya, polimer merupakan bagian dari senyawa hidrokarbon yang sangat dekat dengan kita. Namun, alangkah baiknya kita mengetahui kelebihan dan kekurangan polimer berdasarkan susunannya. Kenapa? Karena dari situ kita dapat mengetahui dampak dan manfaat dari polimer. Seperti itu. Sudah selesai materi ini, materi yang cukup teoritis ya, karena di dalam LKPD juga tidak ada percobaan, tidak ada eksperimen, hanya ada pengamatan atau observasi gitu. Jadi kalian bisa lebih mendalami lagi dengan banyak-banyak membaca, kemudian banyak-banyak nonton video YouTube yang materinya adalah polimer gitu, untuk menunjang pengetahuan kalian. Jadi sekian dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun pengetikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.